Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu melalui program kajian Islam ilmiah. Kita masih membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Sebelumnya kita tidak lupa menjadikan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang lampiran-lampiran yang kita cantumkan di bagian akhir buku ini, ya, sebagai bisa kita katakan sebagai modal, bekal, bahan, materi untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Ya, ada beberapa hadis-hadis Nabi yang berisi kita katakan petuah-petuah, nasihat-nasihat yang perlu kita sampaikan, dan hendaknya ini dihafal oleh orang tua untuk menyampaikannya kepada anak, ya, menyampaikannya kepada anak. Beberapa hadis-hadis yang ringkas, ringan, dan mudah untuk dihafal. Misalnya, mengenai masalah menjaga kebersihan, bahwa bersih itu bagian dari iman, ya, bagian dari iman. Nabi SAW berkata, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman, ya, syatrul iman. Satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan, bahwa ciri-ciri orang mukmin itu adalah bersih, ya, baik dirinya maupun lingkungannya. Sehingga anak itu terdorong untuk menjalani pola hidup bersih. Ya, misalnya tidak buang sampah sembarangan, ya, tidak membiarkan sampah-sampah berserakan, ya, di kamarnya ataupun di rumahnya ataupun di lingkungannya, ya. Untuk melatih disiplin bersih ini memang harus dari kecil. Karena kita lihat anak-anak yang dalam tanda kutip jorok, ya, tidak mengenal kebersihan, memang tidak diajarkan untuk menjalani pola hidup bersih, mengikuti pola hidup bersih, ya. Nah, misalnya, ya, kita lihat sebagian anak itu teledor, ya, membuang sampah sembarangan. Mungkin ini adalah sesuatu yang dia lihat dari orang tuanya atau dari gurunya, bahkan mungkin, ya, membuang sampah sembarangan. Jadi memang harus dilatih disiplin bersih, ya, disiplin dalam kebersihan, ya, karena, ya, masalah kebersihan ini percuma kalau angin-anginan, ya, kadang bersih kadang jorok begitu, karena dituntut untuk ada di setiap saat, ya, yang menempel dalam kehidupan kita, yaitu kita suka kebersihan, ya. Nah, demikian. Terutama yang menjadi biasanya yang menjadi barometer dalam bab ini adalah toilet, ya, kamar mandi. Bagaimana kebersihan seorang itu bisa dilihat kalau kita masuk kamar mandinya, ya, itu dapat terlihat tuh bagaimana, ya, habit atau kebiasaan para penghuninya itu. Nah, anak-anak juga, ya, misalnya dia memakai toilet, ya, memakai kamar mandi, ya, kita lihat bagaimana perilakunya. Apakah dia meninggalkan sampah, kotoran, atau membiarkan toilet itu, kamar mandi itu, ya, masih ada najisnya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dilatih, karena sebagian orang
ya ini berakibat kepada dia melalaikan hal yang sangat penting, yaitu istinja. Ya, tidak bersih dalam istinja. Sebagian anak itu asal-asalan istinjanya, bahkan gak mengerti bagaimana cara istinja yang benar. Ya, nah demikian. Jadi dia mesti dilatih, dan kita ya motivasi dia dengan hadis Nabi ini, bahwa kebersihan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Ya, Nabi mengatakan la yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jadi mukmin itu identik dengan kebersihan. Ya. Bukan hanya diri, kebersihan diri ya, tapi juga kebersihan lingkungan. Ya. Kita mulai dari kebersihan lingkungan. Ya, misalnya Nabi berkata, ya, tahhiru afniyatakum. Bersihkanlah pekarangan kamu. Logikanya, kalaulah pekarangan itu harus bersih, bagaimana dalam rumah? Ya nggak mungkin pekarangan bersih, rumah berantakan, kotoran berserakan di sana sini. Ya, kalaulah Nabi perintahkan kita untuk membersihkan pekarangan, artinya mafhum, ya muwafaqah aulawinya adalah terutama apalagi di dalam rumah. Ya, kalaulah Nabi menyuruh kita membersihkan pekarangan, ya tentunya ini juga perintah secara include, ya perintah untuk membersihkan dalam rumah. Luar rumah saja harus bersih, apalagi di dalamnya, yang mana kita tinggal di dalamnya. Ya, nah maka menjaga kebersihan itu adalah bagian dari keimanan, ciri orang yang beriman. Nah, dalam hal ini, dalam kaitannya dengan dunia pendidikan adalah melatih anak untuk disiplin bersih. Dan itu adalah bagian dari pola hidupnya, gaya hidupnya. Gaya hidup bersih. Ya, tempat-tempat yang didiaminya, misalnya kamarnya, ya, atau ruangan tempat berkumpul keluarga, meja makan misalnya, dapur misalnya. Ya, kita bisa lihat bagaimana kebersihan orang itu dari dapurnya, ya. Kamar mandinya, tempat-tempat yang memang biasa kotor. Kalau dibiarkan, kalau orangnya tidak menjaga kebersihan, ya, nah di situ dilihat, ya, siapa yang memang pola hidupnya bersih dan siapa orang yang pola hidupnya jorok. Ya, dari dua bagian itu di dalam rumahnya. Coba lihat bagaimana kamar mandinya, coba lihat bagaimana dapurnya. Ya, itu akan kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak juga harus dilibatkan di dalam hal kebersihan. Kebersihan lingkungan. Ya, misalnya dia diberi tugas untuk buang sampah, ya, ataupun membersihkan pekarangan, ataupun membersihkan toilet atau WC. Ada anak itu yang melakukan itu atas kesadarannya sendiri, nggak disuruh. Dan ada anak yang sebaliknya, justru nggak peduli, bahkan dia cenderung mengotori. Ya, mengotori. Nah, jadi kebersihan lingkungan itu adalah cerminan kebersihan pribadi, diri. Ya, diri kita juga harus bersih. Ya, coba perhatikan anak bagaimana istinjanya, sudah benar atau tidak. Ya, kadang-kadang ya dia karena itu tidak adalah perkara yang kadang-kadang tidak tersentuh ya di sekolah, ya. Karena nggak mungkin ibunya atau ahwan gurunya itu ngikutinya sampai ke toilet kan begitu ya. Itu mungkin pendidikan yang harus dia dapat di rumah. Ya, bagaimana cara istinjanya, bagaimana dia membersihkan kotoran setelah buang hajat. Ya, nah ini perlu kita latih sejak kecil, ya, sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang suka kebersihan dan alergi terhadap hal-hal yang kotor, sampah, bau dan lain sebagainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentunya akan mendorongnya untuk menjadi pribadi yang bersih, jasmani maupun rohani. Ya, jasmani maupun rohani. Kita tahu bahwa jin, terutama jin-jin yang jahat itu suka tempat yang berantakan, kotor, bau, ya. Nah, coba bayangkan apabila begitulah suasana rumah kita. Mungkin rumah kita dipenuhi jin-jin yang jahat, begitu ya. Tempat bersarangnya jin-jin yang jahat. Jin-jin yang suka mengganggu manusia. Kenapa? Karena dia suka bermukim di tempat kita. Karena kondisinya kotor, bau, jorok, ya. Dan tidak terawat.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi ini salah satu hadis yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ya, tentang kebersihan, menjaga kebersihan, baik itu lingkungan maupun diri. Ya, kemudian di antara hadis yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita adalah hadis tentang kategori sombong. Karena sifat ini bisa saja sifat yang dia bawa lahir. Ya, sombong. Ya, mungkin. Ada sebagian anak membawa beberapa sifat-sifat negatif memang dari lahir. Ya, bisakah itu berubah? Tentunya bisa. Seperti yang sudah kita bahas di dalam buku ensiklopedia akhlak salaf. Nah, orang tua harus mendeteksi sifat-sifat negatif pada diri anak. Nah, kemudian melakukan treatment ataupun terapi untuk menyembuhkannya, merubahnya menjadi sifat yang positif. Ya, sifat yang baik. Ya, atau dia belajar sombong dari orang lain. Mungkin dari temannya, mungkin dari tetangganya, atau dari lingkungannya. Maka perlu kita kita cermati bagaimana kepribadiannya. Terutama sifat ini, sifat yang sangat buruk, yaitu sombong. Ini adalah sifat iblis, yang iblis tanamkan kepada musuh-musuhnya dari kalangan anak Adam. Bagaimana anak Adam ini sombong, sebagaimana dirinya sombong dulu ya, iblis, yang akhirnya dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Jadi sombong ini adalah sifat yang sangat buruk. Nah, maka kita ya perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ini kepada anak. Jangan sombong. Ya, seperti hadis Nabi tentang definisi sombong. Ya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Ya, bahwa orang sombong tidak masuk surga. Nah, ini perlu kita, ya mungkin bagian ini yang perlu kita hafal. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Bahwa kesombongan itu menghalangi ya seorang hamba dari surga. Ya, menghalangi seorang anak Adam dari surga. Nah, kemudian jelaskan ya apa definisi sombong. Seperti Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah suka menolak kebenaran dan senang merendahkan orang lain. Ya, menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Ya, maka anak dilatih untuk mendengar nasihat, menerima nasihat, ya, menerima kebenaran, ya, membela yang benar, ya, dan mengagungkan kebenaran, ya. Nah, karena menolak, meremehkan kebenaran itu adalah perilaku orang sombong. Ya, kemudian ya menghormati, menghargai orang lain, karena merendahkan orang lain itu adalah sifat sombong. Nah, jadi ini yang perlu mungkin kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang apa itu sombong dan apa ruginya, apa mudaratnya jadi orang sombong. Ya, nah bahwa orang sombong itu tidak disukai di dunia dan juga diancam tidak masuk surga di akhirat. Ya, nah jadi ini mungkin ya perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, terlebih ya apabila ada benih-benih itu pada dirinya. Ada benih-benih itu pada dirinya, maka kita mesti ya berusaha ya, mesti melakukan satu latihan ataupun bimbingan ya, pengarahan supaya dia meninggalkan sifat yang buruk tersebut. Ya, bahwa itu adalah sifat yang buruk, ya jangan jadi orang sombong, jangan jadi anak sombong ya. Ya, meskipun kita punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Kadang anak itu sombong mungkin karena orang tuanya ya berharta, kaya, sehingga udah nampak benih-benih kesombongan. Dia suka merendahkan temannya, ya, suka ya mungkin menghinakan temannya, ya, dan dia susah untuk menerima nasihat, menerima pengarahan. Nah, ini benih-benih yang mesti dari kecil itu sudah diantisipasi oleh orang tua. Jangan dibiarkan
Nah, ini kadang-kadang anak suka merendahkan temannya, orang tua membiarkan, ya bahkan bangga. Nah, jadi jangan terkejut nanti kalau anak sudah besar memang jadi anak yang sombong. Karena itulah yang ditanamkan oleh orang tua. Orang tua memang mengarahkan anaknya untuk sombong. Orang tua membiarkan anak ini tumbuh menjadi anak yang sombong, membiarkan sifat itu melekat dan terus melekat pada dirinya. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan pada anak-anak kita. Ya, orang tua wajib mengawal perkembangan psikologi anak. Ya, karena kadang-kadang perubahan yang terjadi pada anak itu tidak serta-merta, yaitu tidak secara spontan. Ada proses yang terus menerus sehingga ya mengkristal menjadi suatu tabiat. Ya, hingga dia betul-betul jadi orang sombong. Betul-betul jadi orang sombong. Nah, demikian. Ya, memang itulah dia tarbiyah pendidikan yang dia jalani dari kecil. Wallahu a'lam bishawab. Maka coba ya sampaikan hadis-hadis seperti ini ya. Berikan nasihat kepadanya untuk jangan jadi orang sombong, jangan jadi anak yang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara hadis-hadis Nabi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah berkaitan dengan menjaga lisan. Ya, misalnya sampaikan hadis ya tentang pesan Nabi kepada Uqbah bin Amir, ya amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wa baki ala khati'atik. Jagalah lisanmu, amsik alaika lisanak. Ya, ini perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak kita tentang pentingnya menjaga lisan, ya bahwa ya lisan itu bisa membawa petaka bagi pemiliknya. Ya, nah memang menjaga lidah, menjaga lisan itu akan ya lebih mudah untuk dilakukan apabila memang sudah dibentuk dari kecil. Ini masalah sebenarnya. Sebagian anak memang tidak dibentuk dari kecil untuk biasa menjaga lidah, menjaga lisan. Maka perkara berat ini akan semakin berat ketika dia dewasa. Ya, kita semua tahu bahwa perkara yang paling berat untuk dikendalikan adalah lisan. Itu paling berat untuk dikendalikan. Karena ada juga ungkapan memang lidah tidak bertulang, kan begitu ya. Nah, menjaga lisan itu perkara yang ya kita katakan sangat-sangat sulit. Ya, kadang-kadang sudah diniatkan, direncanakan, tapi kebablasan juga. Itulah lisan. Ini perkara berat. Akan semakin berat kalau memang dari kecil tidak terlatih. Tidak dilatih. Ya, tidak dibiasakan untuk menjaga lisan. Sehingga ketika dia dewasa, ya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Yaitu menggunakan lisan semaunya. Ya, berbicara semaunya. Ya. Nah, maka ini perlu kita tanamkan dan tekankan juga kepada anak-anak kita, ya. Nah, mereka akan lebih mudah untuk menjaga lisan di masa dewasa nanti, ya karena mereka memang sudah dibiasakan untuk menjaga lisan dari kecil, ya. Nah, kita lihat juga sebagian anak itu ya memang hati-hati bicaranya. Nggak sembarang bicara. Ada sebagian anak memang, ya, kata orang main selonong aja itu bicaranya. Kadang-kadang dia nggak peduli siapa lawan bicaranya. Artinya apa? Memang tidak diajari adab berbicara. Adab bertutur kata. Ya, memang tidak dibiasakan dan tidak dilatih dari kecil. Sehingga memang begitulah dia ketika dia dewasa, ya. Nah, ketika ya diajak untuk menjaga lisan, maka itu menjadi satu hal yang mungkin mustahil baginya. Karena dari kecil dia tidak dilatih oleh pendidiknya untuk menjaga lisan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi, masalah menjaga lisan ini itu harus kita katakan dilatih dari rumah. Ya, karena kalau di sekolah mungkin ya suatu hal yang
tidak mereka dapatkan itu ya. Latihan menjaga lisan di sekolah itu susah. Ya, karena dia banyak berinteraksi dengan beragam manusia di sana. Tapi di rumah ya, dia harus dilatih untuk menjadi pribadi orang anak yang berhati-hati dalam bicara, menjaga lisannya, ya. Nah, kita saksikan juga sebagian anak itu memang berhati-hati dalam bicara, nggak sembarangan bicara, dan dia punya attitude, ya, punya adab ketika berbicara, mengerti lawan bicaranya siapa. Ada anak yang seperti itu, dan kita tahu pasti ini anak memang dilatih oleh orang tua di rumah, ya, bukan dapat di sekolah hal-hal seperti ini, ya. Pesimis saya kalau hal itu dapat di sekolah. Ya, kebanyakan anak yang sukses seperti ini memang didesain dari rumah oleh orang tua tentunya, ya. Memang dipersiapkan dia untuk jadi anak seperti itu. Nah, sebagian anak ada yang tadi kita katakan tidak punya adab bicara, teriak-teriak nggak karuan, kadang-kadang kasar ngomongnya, kadang-kadang menggunakan kata-kata yang tidak patut dan tidak pantas. Ya, kadang-kadang omongannya nyelekit kan begitu ya. Ya, sinis dan lain sebagainya. Memang dan cenderung tidak menjaga lisan anak itu. Dan ini adalah potret dari pendidikan di rumah sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya, pendidikan yang dia jalani di rumah. Di sekolah jangan harap mendapatkan pendidikan adab bicara seperti ini. Ya, nah apalagi ketika dia masuk usia sekolah kan usia yang dia sudah lancar bicara begitu ya. Nah, beda kalau itu dia dapatkan di rumah dari kecil, semenjak dia bisa ngomong, dia sudah dilatih ngomongannya yang baik, cara ngomong yang baik ya. Nah, dan dihindari dari kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ya, nah demikian. Dan sebagian anak itu ada yang pendiam. Pendiam ini ada dua konotasi ya, negatif atau positif. Ya, diam dari hal-hal yang positif itu diam yang negatif. Ya, diamnya orang yang sangat malu-malu ya. Sehingga menghalanginya dari kebaikan itu negatif. Sehingga ada seorang ulama mengatakan la yatlubul ilm isnan. Tidak akan bisa menuntut ilmu dua jenis manusia. Al-mustahyin wa mustakbir. Pertama orang yang terlalu malu-malu yang tidak pada tempatnya. Dan yang kedua adalah orang yang sombong. Ya, nah, kadang-kadang anak itu pendiam. Nah, dilihat bagaimana arah diamnya itu ya. Ada anak yang diam ya karena memang tidak tidak baik untuk bicara. Misalnya ada orang yang lebih pantas bicara, dia diam. Nah, itu diam yang positif ya. Ya, dia mencegah lisannya berbicara dari hal-hal yang tidak baik. Karena aktivitas lisan itu ada dua. Bicara dan diam. Dan diam itu aktivitas lisan. Yaitu aktivitas menahan lisan dari bicara. Nah, mungkin sebagian orang mengira bahwa diam itu bukan suatu amal atau bukan suatu kegiatan. Itu kegiatan lisan. Nikmat manusia adalah bicara dan diam. Dia bisa diam ketika dia perlukan, dan dia bisa bicara ketika dia perlukan. Maka diam itu adalah amal. Maka Nabi mengatakan dalam hadis ya, tentang dua hal ini, bicara dan diam. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ada dua opsi pilihan. Berbicara yang baik, itu adalah amal. Yang kedua, ini juga amal. Diam, menahan lisan dari hal-hal yang buruk. Ya, misalnya ketika dapat musibah, menahan diri untuk meratap. Nah, itu adalah amal. Ya, tidak berkata kecuali kata-kata yang baik. Ya, maka diamnya manusia, diamnya seseorang dari hal yang buruk, itu adalah hal yang mendatangkan kebaikan dan pahala. Dan kita harus bisa memanage lisan kita, kapan kita harus diam, dan itu adalah hal yang berpahala,
dan kapan kita harus bicara, dan itu juga berpahala. Nabi mengatakan, man somata naja. Barang siapa yang diam, dia selamat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah yang kita lihat gambaran dari para salafus soleh dulu ya. Mereka mengerti kapan mereka harus bicara dan kapan mereka harus diam. Ya, para ulama dahulu apabila berada di satu majelis, dan mereka lihat ada orang yang lebih patut dan layak untuk bicara, maka mereka serahkan pembicaraan kepada orang itu dan mereka memilih diam. Karena ketika kita diam, aktivitas yang kita lakukan adalah mendengar. Ya, nah mendengar. Kadang-kadang susah kita bicara sambil mendengar begitu ya. Ya, ini dua perkara yang kadang-kadang nggak bisa disatukan. Walaupun bisa, tapi jarang ya bisa kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Kita bicara dan kita menyimak. Nah, ketika kita diam, maka amal yang kita lakukan saat kita diam adalah menyimak. Ya, kita menyiapkan diri kita untuk menyimak perkataan orang lain. Nah, demikian. Jadi anak juga harus dilatih manajemen lisan. Dari kecil dia memang anak yang bijak, kata orang ya. Bicaranya bijaksana, diamnya juga bijaksana. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata orang diam itu emas. Ya, nah diam itu emas. Ya, nah karena diam dari hal-hal yang memang menyelamatkan dia ya dari keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi ini hal-hal yang perlu kita sampaikan juga kepada anak berkaitan dengan lisan. Dan itu penting, ya. Karena anak itu terlihat beradab dia, berakhlak dia. Ya, dari apa? Dari etika bicaranya. Dari akhlak bicaranya. Kita tahu ya, bahwa anak ini punya adab yang baik ya. Ketika dia bisa berbicara dengan baik. Dan tahu momentum kapan dia harus diam. Ya, banyak anak-anak yang suka menyela ucapan orang tua ya. Menyela ucapan orang lain, yang mana dia seharusnya pada waktu itu diam mendengarkan. Sebagian anak tidak biasa menyimak, sebagian anak tidak biasa mendengar, ya. Nah, karena ini adalah suatu kebiasaan yang harus dilatih oleh orang tua, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi manajemen lisan adalah salah satu perkara yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui hadis-hadis Nabi yang mungkin simpel, sederhana, ringkas, dan bisa kita ulang-ulang penyampaian hadis itu ya. Seperti hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Nah, dan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan lisan ya, menggunakan lisan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak adalah tentang ciri-ciri kemunafikan. Ya, agar menghindarkannya dari ciri-ciri ya, nifak, terutama nifak amali tentunya ya. Yaitu berkaitan dengan tabiat, akhlak, perilaku. Ya, banyak ya, hal-hal yang berkaitan dengan nifak amali itu berkaitan dengan akhlak, perilaku. Ya, hablun minan nas. Ya, ini nifak amali ya, bukan nifak i'tiqadi yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman, bukan. Nifak amali, ya, banyak berkaitan dengan bab akhlak dan muamalah. Hablun minan nas, ya, misalnya hadis Nabi yang masyhur, populer dan anak perlu tahu itu, yaitu ayatul munafiki salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, jika bicara dia berdusta. Tentunya berdusta ini kan ada, nggak mungkin dia sendiri berdusta ya. Ya, dia berdusta kepada orang lain. Ya, dusta itu ya ketika kita bicara, ngobrol sama orang lain. Kalau kita ngobrol sendiri ya, ya itu kan nggak disebut orang itu ya dia dusta. Dia dusta ketika lawan bicaranya dibohongi, kan begitu ya. Nah, ini tanda orang munafik. Jika dia bicara, dia dusta. Ya, jadi anak ya harus tahu bahwa jadi anak itu jangan suka bohong, kan begitu ya. Nah, karena itu tanda orang munafik. Nah, dia harus benci kebohongan. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar ya, tentang kenapa anak suka berbohong, kenapa anak terdorong untuk berbohong. Ada sebab-sebabnya.
ya ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk bohong. Ya, nah mungkin bohong sekali, 2 kali, ya itu mungkin tidak mempengaruhi. Tapi kalau itu jadi kebiasaan karena dibiarkan, maka ancamannya adalah nanti ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang kita katakan punya ciri-ciri nifak pada dirinya. Ya, nah ini akan berlanjut. Bohong ini nggak berhenti sebenarnya. Bohong ini terus menyeret manusia bahkan kepada kefajiran. Ya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Kejahatan. Ya, yang bermula dari kebohongan. Kadang-kadang bohong itu menyeret, konsekuensinya adalah menyeret orang itu untuk berbuat jahat. Misalnya penipuan. Kenapa terjadi penipuan? Karena dimulai dari kebohongan. Pangkalnya itu bohong. Ya, kemudian terjadilah kejahatan-kejahatan yang kadang-kadang ya kita katakan nggak masuk akal begitu ya, dilakukan oleh orang itu. Tapi ternyata diselidiki, ditelusuri, itu berawal dari kebohongannya. Ya, nah itu ciri-ciri munafik. Kemudian idza wa'ada akhlaf. Nah ini penting ini ya bagi para orang tua menanamkan, menyampaikan ciri-ciri nifak ini kepada anak. Ya, karena ini juga untuk menempa akhlaknya. Kita katakan tadi ya bahwa tanda-tanda nifak ini banyak kaitannya semua kepada akhlak. Jika dia berjanji, dia ingkari janji itu, dia langgar janji itu. Ya, tidak memenuhi janji, itu adalah sifat orang-orang munafik. Ya, nah dalam hal ini orang tua hati-hati ya memberi janji-janji kepada anak. Ya, dalam pergaulan ini yang menjadi masalah juga, yaitu apa? Janji-janji yang tidak ditepati. Sehingga orang mungkin taubat begitu ya, dan akhirnya mengambil langkah 1000, meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita banyak memberikan janji, tapi janji kosong. Ya, itu kepada orang lain, ya itu, ya mungkin dia akan menjauh, sudah selesai urusannya. Ya. Dia nggak mau lagi berhubungan dengan kita karena kita suka mengumbar janji. Ya, yaitu orang lain. Tapi anak, ya, dia akan meniru ya apa yang kita tunjukkan kepadanya. Ketika anak suka dibohongi, ya, maka mungkin dia suka dipungkiri, diberi janji kosong gitu ya. Ya, diberi janji kosong. Ya, mungkin dia tidak memberikan janji kosong kepada orang tuanya. Bisa jadi juga iya. Orang tua di ansori lah ya, istilahnya ya dikasih janji kosong lah ya. Oleh anaknya begitu ya. Ya, itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi yang jelas apa? Dia akan melakukan itu terhadap orang lain karena itu jadi suatu kebiasaannya. Dia belajar itu, dia lihat itu dari orang tuanya. Ya, maka jangan sampai anak kita punya tabiat seperti itu, suka mengingkari janji. Ya, suka mengingkari janji. Ya, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ya, misalnya ketepatan waktu janji berkaitan dengan waktu, jangan jam karet misalnya. Ya, misalnya udah janji sama anak berangkat jam 7, jam 9 belum lagi kita malah belum siap-siap gitu. Sementara anak sudah rapi semua menunggu di luar. Ya, ternyata orang tuanya nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena mungkin masih tidur, lupa janjinya. Anak sudah nunggu di samping mobil gitu, mau jalan-jalan ini. Nah, itu kan anak kena zong itu ya, kasihan dia, kena prank gitu. Ya, seolah-olah dia diberi janji kosong kan begitu ya. Nah ini buruk. Kenapa? Karena dia akan melakukan itu juga kepada orang lain. Ya, karena sakit hatinya, karena kesel dan jengkelnya, ya mungkin dia lampiaskan ini kepada orang lain. Bahkan mungkin kepada orang tuanya sendiri juga diberi janji kosong oleh anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati dalam memberikan janji ya kepada anak-anak. Ya, tepati janji kepada anak-anak. Jangan kita katakan diberi
ya janji manis saja tidak terbukti, kan begitu ya. Berilah anak kejutan, bukan janji. Gak usah banyak berjanji. Ya, yang mana ujung-ujungnya kita tidak memenuhi janji itu. Lebih baik kita beri kejutan. Kadang-kadang kita janjikan nanti dibelikan ini, dibelikan itu, ya nanti diberi ini, diberi itu, tapi zong semua. Ya lebih bagus kita tidak usah kasih janji, tapi kita kasih kejutan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kadang-kadang orang tua itu memberi janji kepada anak, ya supaya anak itu tenang, kan begitu ya. Atau untuk membungkam anak itu, maka dikasih janji kosong. Yang mana kadang-kadang dalam hati orang tua itu dia tidak ada niatan untuk memenuhi janji itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah kemudian yang ketiga, wa idza tumina khan, yaitu apabila diberi amanah dia berkhianat. Ini sifat yang buruk yang harus kita bersihkan dari anak, yaitu sifat khianat. Ya, tidak amanah. Ya, tidak amanah. Ini perlu ya kita perhatikan ya pada dirinya. Apakah ada sifat ini pada dirinya, yaitu tidak amanah. Mungkin berkaitan dengan kita kasih suatu percobaan lah, misalnya harta atau uang lah ya. Apa dia amanah misalnya, untuk mengetes, untuk menguji sampai sejauh mana amanahnya. Nah, kalau ternyata ada ketidakαμanahan pada dirinya, nah ini harus ya segera diluruskan, ya diluruskan, diberitahu, diperingatkan ya. Nah, sampaikan bahwa ini adalah salah satu akhlak orang munafik ataupun ciri orang munafik, yaitu suka berkhianat apabila diberi amanat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu beberapa hadis ya berkaitan dengan adab dan etika ya pada anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih nanti akan kita lanjutkan pembahasan dalam bab ini ya pada kesempatan berikutnya insyaallah. Baik. Nah, sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Iya, baik, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mencetak generasi robani dari pembahasan mengenai mengajarkan etika kepada anak, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengajarkan anak-anak kita etika yang baik agar mereka bisa beretika yang baik dengan teman-temannya dan kepada kita tentunya, kepada orang tua. Baik, selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini dan alhamdulillah sudah masuk pertanyaan di layanan WhatsApp yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan kami ajukan dari Ummu Fadila, tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kita menyikapi anak-anak kita yang sering atau suka menceritakan keadaan teman-temannya, entah itu menceritakan mengenai kekurangan atau keburukannya ataupun kepandaian dari teman-temannya tersebut, Ustaz. Apakah kita hanya mendengarkannya, membiarkan dia untuk menggibah temannya atau bagaimana? Mohon nasihatnya. Ya, nah disinilah peran orang tua ya, melatihnya untuk bicara yang penting, yang perlu, yang baik ya. Nah, kalau itu arahnya menggunjing, menggibah, maka mungkin perlu diarahkan, pengarahan. Ya, anak ya belum berdosa dia gibah ya. Temannya dia masih anak-anak, belum mukallaf mungkin anak itu ya. Ya, mungkin dia tidak terkena dosa karena dia belum mukallaf. Belum baligh. Ya, tapi kalau ini dibiarkan kebiasaan ini, ya nanti ketika dia sudah balik, mukallaf, dewasa, dia tetap melanjutkan tradisi ghibah tadi, tradisi gunjing tadi. Maka disinilah tadi kita sebutkan pentingnya orang tua itu memang memantau perkembangan anak dari kecil. Ya, ada anak yang memang suka seperti itu, dan ada anak yang memang bicaranya itu seperti kita sebutkan tadi ya, memang bicaranya itu bicara yang manfaat begitu ya. Memang mengerti ya adab dan etika bicara. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
kita katakan apa ya, pembangunan karakter istilahnya, karakter building itu dilakukan dari kecil. Ya, nggak bisa dilakukan setelah ya karakter itu tercetak tanpa pola. Ya, tanpa pola. Artinya nggak diarahkan memang. Tidak ada pembangunan di situ, pembangunan karakternya yang tidak dibangun. Ya, dia akan terbangun sendiri tapi pola yang acak-acakan, kan begitu ya. Nah demikian. Maka ya di sini peran orang tua. Ya, ketika melihat satu hal yang misalnya negatif pada anak, nah itu cepat diluruskan mumpung belum menjadi karakternya. Ya, mumpung belum menjadi karakternya. Ya, belum menjadi sifatnya. Ya, belum menjadi watak dan tabiatnya. Ya, kita jelaskan tadi bahwa watak, tabiat, karakter manusia bisa dirubah. Dan tadi ya, kadang-kadang anak itu membawa sifat-sifat buruk dari lahir. Orang tua kadang-kadang tahu itu. Tapi ya dibiarkan saja. Misalnya sombong, tadi kita bicara sombong. Sebagian anak ada yang memang dari lahir itu memang ada bibit-bibit sombong. Kan kita bicaranya, kemudian sikapnya kepada orang lain. Nggak dibuat-buat, memang dari lahir seperti itu ya. Bukan dilatih orang tuanya untuk sombong, enggak. Memang ada seperti itu. Ya, manusia diberi rezeki beda-beda. Ada yang diberi sisi-sisi positif dari akhlak ya, seperti Asyad Abdul Qais ya, yang Nabi SAW sebut ada dua ya sifat yang Allah suka padamu, kan begitu ya, al-hilmu wal anat, kesantunan dan kesabaran ya. Nah, ada sebagian orang diberi sifat-sifat yang baik ya, dari lahir. Dan sebaliknya, ada juga yang tidak diberi ya, tidak diberi sifat-sifat itu. Bahkan ada orang yang dari lahir yang memang punya sifat-sifat negatif, ya. Nah, itu juga nggak ada salahnya dengan anak itu punya sifat itu karena dia dari lahir seperti itu. Cuma di sini adalah menjadi PR ya bagi orang tua, ya, menjadi PR bagi orang tua ya, untuk ini tugas orang tua gitu ya. Kesibukan orang tua ya di situ ya, salah satunya memantau anak ini dan membangun karakter yang baik bagi anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Sekolah Khair atas jawaban dan nasihat Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari line WhatsApp. Ya Ustaz, anak kami di sekolah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, kami lihat hanya akrab dengan satu teman saja. Hampir tidak pernah menemukan teman yang lain yang cocok seperti yang satu ini. Kadang ada rasa khawatir juga karena akrab hanya dengan satu orang saja. Khawatir pergaulan yang menyimpang sesama jenis yang banyak kabar-kabar beredar. Wajarkah kekhawatiran ini? Dan sebenarnya bagaimana ciri-ciri pergaulan yang menyimpang yang kita dengar banyak terjadi pada saat ini? Ya, sebenarnya kekhawatiran itu banyak ya. Banyak yang perlu kita khawatirkan terhadap anak kita, bukan hanya masalah pergaulan ya, banyak hal-hal lain ya pada anak. Memang mengkhawatirkan, apalagi zaman sekarang kan begitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya, pergaulan. Ya, pergaulan adalah satu perkara yang wajib diperhatikan oleh para orang tua. Ya, kepada siapa dia bergaul, bagaimana cara pergaulannya, ya. Nah, dan anak juga harus dilatih untuk bisa membangun kita katakan hubungan ya, berinteraksi sosial dengan baik kepada bermacam-macam tipe manusia. Anak harus dilatih untuk mengenali tipe manusia, ya. Nah, maka kita sebutkan sebelumnya ya, bahwa kadang-kadang perlu kita undang teman-teman anak kita itu datang ke rumah. Atau kita lihat mereka bermain bersama, bagaimana ya sikapnya, bagaimana akhlaknya. Ya. Jangan sampai anak ini salah pergaulan, salah pilih teman. Dan itu merupakan kesalahan orang tua. Nah, maka kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ya orang tua tidak boleh merasa aman saja begitu ya. Karena ancaman hari ini luar biasa. Ada fitnah LGBT kan begitu ya, yang ini menyebar di mana-mana ya. Dan kita tahu bahwa saya menjadi korban LGBT itu adalah
anak dan remaja, bukan orang tua. Banyak yang menjadi korban LGBT, fitnah LGBT itu adalah anak-anak dan remaja. Ya, bukan kalangan dewasa, orang tua, bukan. Yang disasar oleh ya kita katakan fitnah LGBT ini adalah anak-anak dan remaja. Kita ada nulis sebuah buku yang judulnya Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yaitu mungkin perlu dibaca oleh para orang tua untuk mengetahui ya bagaimana mengawal ya kita katakan kecenderungan ya jinsiah ya pada anak kepada hal yang positif, tidak menyimpang. Ya karena hari ini luar biasa ya. Ya tantangan yang mereka hadapi juga luar biasa. Maka kalau ada indikasi-indikasi yang mengarah ke situ, nah itu perlu diantisipasi dari sejak dini ya. Jangan dibiarkan sehingga ketika memang yang kita khawatirkan terjadi, ya itu sudah susah ya. Kalau ternyata ya kedekatannya hanya dengan seorang teman itu berujung negatif, ya, maka kalau terlambat ya susah untuk diobati ya. Karena yang namanya virus isyak, salah satu virus hati adalah virus isyak. Ada buku ya kita terjemahkan sudah lama tentang bahaya penyakit isyak ya. Ya ini salah satu penyakit yang ya kita bicarakan juga itu di Tarbiyah Jinsiyah. Ya adalah penyakit yang menyerang hati. Ya, dan ini susah untuk disembuhkan penyakit isyak itu, cinta buta istilahnya. Cinta membabi buta. Sehingga nggak peduli bahwa cinta itu terlarang karena sejenis misalnya. Itulah isyak gitu ya. Sehingga dia pandang indah sesuatu yang memang tidak indah sama sekali. Ya wallahu alam bisawab. Maka kalau terlambat ya susah untuk dilakukan penyembuhannya. Ya kita tahu bahwa orang-orang yang terkena penyakit isyak itu ya, kena ya, lesbi atau gay ya, itu sembuh kambuh gitu. Ya. Ya itu yang terjadi ya. Ya, udah sembuh kambuh lagi ya begitu terus. Hingga kadang-kadang ada sebagian anak yang harus pindah sekolah berkali-kali karena kedapatan dengan kasus yang sama ya di sekolah yang berbeda gitu ya. Wallah. Kadang-kadang ini disembunyikan sehingga pihak sekolah nggak tahu. Ya tiba-tiba sudah ada kasus kan begitu ya. Nah, jarang ya orang tua ataupun ya pihak wali murid mau bercerita ya bahwa ada kasus sebelumnya dan ya ini ditutup-tutupi justru malah nggak sembuh. Ya ini perlu keterbukaan dan kepala dingin untuk menyembuhkan ya kita katakan kecenderungan yang negatif ya di dalam kita katakan kecenderungan seksual yang negatif ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali nama ada 2 pertanyaan senada. Di antaranya dari Anwar yang berada di Cilodong, Depok. Dan penanya yang lainnya. Ustaz, sebelum berangkat ke pondok, anak saya berikan tugas rutin di rumah. Antara menyapu rumah, mencuci piring, dan alhamdulillah dapat menjalankannya dengan baik secara rutin. Tapi setelah mondok dan pulang liburan di rumah, malah tidak mau mengerjakan apa-apa seperti sedia kala atau sebelumnya. Seringnya hanya berdiam diri di kamar dan bermain HP. Mohon nasihatnya di mana yang salah dalam hal ini, dan saya memberikan kepada anak mengenai hadis an-nazafatu minal iman. Apakah hadis tersebut sahih, Ustaz? Yang kedua dulu, nazafatu minal iman itu tidak ada lafal seperti itu ya. Yang ada tadi kita sebutkan as-tuhuru syatrul iman. At-tuhur ya kesucian itu, kebersihan itu bagian dari iman ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ya anak sebelum mondok rajin beres-beres, bebersihan gitu ya. Nah, setelah mondok malah jadi malas ya. Ini yang perlu dipertanyakan, ada apa dengan pondok gitu ya. Ada apa dengan keadaannya di pondok gitu ya. Ya ada pengaruh apa begitu ya. Mungkin juga ya kadang-kadang di pondok itu semuanya serba beres ya, baju dicuciin, kamar dibersihkan ya, dilayani seperti raja ya dan ratu kan begitu ya. Nah, dia tinggal duduk manis. Nah, mungkin itu yang terjadi di pondok ya. Itu keadaan kondisi di pondok. Karena sekarang ini ya lembaga ini berlomba-lomba berkhidmat ya untuk
ya berkhidmat, menjadi khodim itu bagi anak didik dan wali. Ya kadang-kadang ini mengorbankan sisi-sisi yang sebenarnya perlu. Ya bukan memanfaatkan, ya kan, tapi ya, melatih kan begitu ya. Nah kalau semuanya serba beres, ya, anak itu tinggal duduk manis, ya. Nah kadang-kadang tidak ada nilai edukatif di situ, walaupun secara servis memuaskan kan begitu ya, servis memuaskan, ya dikasih pelayanan bintang 5 kan gitu ya, karena seperti hotel bintang 5 juga sekolahnya kan begitu, pondoknya. Tapi ada sisi-sisi edukatif yang terbuang di situ ya. Nah, dulu kalau kita tidak salah ya, namanya pondok itu anak-anak itu ya memang dikaryakan ya, untuk aktivitas kegiatan sehari-hari. Mulai dari cuci baju sendiri, kadang-kadang membersihkan sendiri, mereka lakukan semua sendiri karena melatih supaya bisa hidup mandiri ya. Sehingga pulang dari pondok dia lebih rajin seharusnya ya. Kenapa? Karena itu adalah rutinitas dia di pondok. Cuci piring sendiri, habis makan cuci piring sendiri, kadang nggak ada yang menyucikan. Tapi di pondok-pondok sekarang makannya di ruang makan, ya. Habis makan dibiarkan karena ada yang membersihkan. Ini masuk dalam servis dan pelayanan, include masuk dalam bayaran yang dikeluarkan oleh wali orang tua, ya. Karena sekarang sekolah semakin mahal saja kan begitu ya. Ya karena biaya-biaya ternyata untuk itu. Ya, untuk hal seperti itu. Ya, sehingga tidak ada nilai edukatif yang dia dapat dari kegiatan harian di sekolah. Ya, misalnya memerapikan tempat tidur sendiri, kamar sendiri, lingkungan sendiri, kan begitu ya. Nah, dan lain-lain. Dan ini yang perlu mungkin itu yang terjadi. Mungkin, kan begitu ya. Tidak ada latihan-latihan yang diberikan kepada anak untuk bisa hidup mandiri ya di pondok. Ya, semua serba beres, semua serba kita katakan oke, kan kita tidak ada disibukkan dia karena dia full untuk belajar saja. Ya, kita katakan ya sekolah itu kewajibannya bukan hanya transfer maklumat supaya anak tahu ini tahu itu dan sejenisnya, tidak. Tapi juga untuk membangun karakter dan adab, akhlak, kebiasaan yang baik ya. Nah, demikian. Nah, ini yang perlu juga diberikan di sekolah, apalagi di pondok, pendidikan 24 jam. Kalau dia dimanja di situ, sementara di rumah aja dia tidak dimanja, ya lebih-lebih lagi ketika dia pulang di rumahnya, dia merasa di pondok saya diperlakukan seperti itu, ngapain di rumah saya disibukkan dengan hal seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja. Dan yang kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.